Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yudi di Ibadah Online GKI Kota Wisata. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Yudi harap adik-adik semuanya sehat-sehat dan tetap bergembira. Walaupun mungkin adik-adik semuanya masih harus sekolah online. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, selamat pagi Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus senang loh melihat adik-adik datang menyapa dan beribadah bersama-sama, terlebih mendengarkan firman-Nya. Yuk, suaranya lebih keras lagi ya. Kita akan menyanyi It's Good to See You Here. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menjaga hati kita selama ibadah online ini berlangsung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semuanya sudah siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datanglah Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, agar kami semuanya lebih bergembira dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah sakit? Wah, hampir semuanya ternyata pernah sakit ya. Gimana rasanya kalau sedang sakit? Pusing, demam, badannya sakit semua, gak bisa makan. Waktu adik-adik sakit, kira-kira berapa lama ya? 3 hari, seminggu. Oh, ada juga yang lama ya, 2 minggu. Atau ada yang juga yang pernah dirawat di rumah sakit. Waduh, pasti nggak enak ya adik-adik kalau sedang sakit. Kebayangkan gimana rasanya kalau sakit nggak sembuh-sembuh adik-adik? Ada loh, seorang yang sakitnya sudah 38 tahun. Tapi belum sembuh-sembuh juga. Kasihan ya adik-adik. Makanya kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan menjaga kita, merawat kita, menolong kita. Adik-adik,
harus rajin belajar membaca Alkitab ya. Karena dari Alkitab kita bisa mengetahui kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Adik-adik, semua sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Oh ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Masih ingat kan cerita minggu lalu tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan temannya Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Nah, hari ini tema cerita Alkitab kita adalah maukah engkau sembuh? Nah, kalau adik-adik mendengar kata maukah engkau sembuh, kira-kira pertanyaan itu diberikan kepada siapa ya? Benar sekali. Pertanyaan itu pasti diberikan kepada orang yang sedang sakit. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1-18 dengan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yuk bersama-sama kita simak ceritanya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut
Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Adik-adik yang kakak kasihi, dari cerita tadi kita belajar beberapa hal. 1, kita belajar bahwa kasih Yesus itu tidak bersyarat. Adik-adik ingat tidak? Pada saat si sakit sudah bisa berdiri, dia mengangkat tilamnya, kemudian ada orang bertanya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" Dia tidak tahu siapa yang sudah menyembuhkan dia. Besar kemungkinan orang ini belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi karena kasihnya, Tuhan Yesus tetap menyembuhkannya. Yang kedua, kita belajar bahwa kasih Yesus, kasih Allah itu melampaui tradisi. Pada zaman itu, pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Bekerja juga tidak boleh. Nah, bagi mereka, mengangkat tilam, bahkan menyembuhkan orang sakit itu dianggap bekerja. Dan itu tidak boleh. Tapi kasih Yesus melampaui tradisi.
Tuhan Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya, karena belas kasih-Nya kepada si sakit tadi. Yang ketiga, kita belajar bahwa sumber kesembuhan itu datangnya dari Allah saja. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah sakit? Semua pasti pernah sakit. Bagaimana rasanya waktu sakit? Nggak enak banget, Kak. Bener, setuju kakak. Ada yang sakit kepala, ada yang perutnya sakit, tidak nyaman rasanya. Ada yang mungkin batuk terus, nggak selesai-selesai. Ada juga yang mungkin pilek terus, gitu kan. Ada yang mungkin badannya sakit semua, tidak nyaman rasanya. Untuk menolong kita bebas dari rasa tidak nyaman karena sakit itu, biasanya apa yang dilakukan papa mama? Benar sekali, papa mama akan membawa kita ke dokter, kemudian dokter akan memeriksa kita, menganalisa sakit kita apa, kemudian memberikan obat yang tepat, dan kita sembuh. Kira-kira adik-adik, siapa yang menolong para dokter itu untuk menganalisa orang-orang yang sakit, kemudian memberikan obat yang tepat? Betul sekali, Allah lah yang menolong para dokter agar mereka mampu menganalisa sakit apa yang diderita oleh orang-orang yang sedang sakit dan memberikan obat yang tepat. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar kembali bahwa Allah adalah sumber kesembuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita untuk terus dengan iman mempercayai bahwa Allah adalah sumber kesembuhan. Nah, sebagai pengingat adik-adik, yuk bersama kita membaca ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 31. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 20 ayat 31. Agak panjang nih, gak apa-apa. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 30 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, artinya dalam Injil, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memampukan kita dengan iman mempercayai Dia. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni dosa orang yang sakit lumpuh tadi. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya orang lumpuh itu. Tuhan Yesus juga mau loh mengampuni kita jika kita memohon kepadanya, dan yang paling utama adalah Dia memberikan hati kita untuk mengasihi Dia. Mari kita menyanyikan Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Lebih indah dari Kasih Yesus
Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dikirimkan via transfer ke rekening GKI Kota Wisata. Mari kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Mari adik-adik kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan waktu untuk memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan mau menerimanya agar menjadi berkat di dalam pelayanan sekolah minggu dan juga untuk orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah melengkapi kalimat tentang cerita yang sudah kita dengar tadi, yaitu Yesus penuh kuasa. Kita akan mengelilingi lingkaran huruf-huruf ini searah jarum jam, mulai dari huruf M di bawah tanda panah. Lalu, kita akan menyilang huruf berikutnya, yaitu huruf H. Lompati huruf berikutnya, lalu silang huruf S, huruf berikutnya. Kita lompatin lagi, dan kita silang huruf berikutnya. Lompat lagi, silang huruf berikutnya. Demikian seterusnya sampai semuanya satu lingkaran itu kita kerjakan semua. Sehingga akan terdapat huruf-huruf ini. Kita akan menyusun huruf-huruf yang tertinggal, yang tidak kita silang, untuk menyelesaikan kalimat-kalimat ini. Kita mulai ya adik-adik. Nomor 1, Yesus ... orang yang sakit di kolam Bethesda. Kita mulai dari huruf M. Kita tulis MENYEMBUHKAN, menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Ya, berikutnya Yesus memberitahu laki-laki itu untuk berhenti ... Kita pindahkan lagi dari lingkaran, mulai dari huruf B. BERDOSA, berdosa. Yesus memberitahu laki-laki itu untuk berhenti berdosa. Dan yang terakhir, Yesus mempunyai ... atas penyakit dan dosa. Kita mulai dari KUASA, kuasa. Yesus mempunyai kuasa atas penyakit dan dosa. Adik-adik, ingat selalu bahwa Yesus mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi Dia. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Indah dari pelangi,
kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipatkan tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin kami dari awal ibadah firman Tuhan dan sehingga pada akhirnya. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang tak habis-habisnya. Tuhan, kami juga mau mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa